Allah SWT. Untuk maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam Bapak Ustadz Suwandi, SPDI, MEI. Untuk maklumat selanjutnya, untuk muazin Bapak Triyono. Kami menghimbau agar Bapak semua mengisi soft yang di depannya masih kosong agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa masuk area masjid. Himbauan yang selanjutnya adalah mohon untuk menonaktifkan alat komunikasi sementara agar terjaga kekhusyuan pada pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Untuk informasi yang lain-lain, kami menghimbau agar bisa ikut kajian kitab Bidayatul Hidayah Tafakum untuk sementara pada sore hari nanti Jumat 30 Januari 2026 jam 16 sampai selesai, yang akan diisi Habib Ahmad bin Anis Basuro. Demikian informasi yang kami sampaikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'alal mu'minina liyakunu minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita berada di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada panutan kita, manusia sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dan juga kemuliaan. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukan mulia itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal-bekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini Al-Fakir akan menyampaikan khutbah, yaitu tentang persiapan Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta amalan umat manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam menyambut bulan yang mulia ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Ada banyak sekali persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Namun pada kesempatan Jumat yang berkah ini, Al-Fakir akan menyampaikan dua persiapan yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan puasa, bulan yang dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan yang pertama, marilah kita meningkatkan amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam berbagai macam kisah bahwa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lainnya. Persiapan untuk menuju bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga kuantitas ibadah kita, agar ketika kita berada di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang sangat mulia sekali, dan puasa itu adalah ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam lahu illa shaum au illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan manusia itu adalah kembali kepada mereka. Setiap amalan ibadah manusia itu untuk mereka kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu, kata Allah, li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahala daripada puasa tersebut. Pahala sholat kita sudah tahu, pahala puasa, pahala zakat kita sudah tahu, dan pahala amalan-amalan yang lainnya diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahala puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mari kita perbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mempersiapkan hati kita dan juga membersihkan diri kita. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tukhzuni yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, atau hari kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersihkan hati kita, kita singkirkan segala macam penyakit yang ada di dalam hati kita, apakah itu iri, dengki, marah, dan lain sebagainya. Masalah kebersihan hati ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sangat panjang sekali, di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Maka kemudian lewatlah seseorang dari kalangan Ansor, yang mana di wajahnya terpancar sinar karena dia baru saja selesai berwudu. Kemudian dia lewat, dan keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti di hari pertama, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Dan di hari ketiga juga sama, Rasulullah berkata sebentar lagi akan lewat seorang calon penghuni surga. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti seorang laki-laki ini. Dan sesampainya di rumah, kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata kepada seorang laki-laki ini, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berada konflik dengan ayahku, maka bolehkah aku menginap di rumahmu? Maka kemudian singkat cerita, si laki-laki ini mempersilahkan, silahkan engkau menginap di rumahku. Di malam pertama, Abdullah bin Amr bin As melihat tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh seorang calon penghuni surga ini. Hanya ketika sebelum tidur dia biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang malam dia tidak bangun untuk sholat tahajud, baru kemudian dia sholat subuh. Di malam yang keduanya pun sama, tidak ada amalan yang istimewa dari calon penghuni surga ini. Dia hanya berzikir sebelum tidur, dia tidak melakukan sholat tahajud, dan dia hanya melaksanakan sholat subuh ketika di pagi harinya. Di malam ketiga pun sama,
ya Abdullah bin As tidak menyaksikan amalan yang istimewa dari si calon penghuni surga ini. Enggak banyak amalan yang dia lakukan, dia sebelum tidur hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdullah bin As itu berkata kepada seorang ini, mengapa engkau disebut sebagai calon penghuni surga sedangkan engkau tidak melakukan amalan yang istimewa? Maka kemudian kata si calon penghuni surga ini, aku tidak terbiasa untuk bangun malam melakukan sholat tahajud, aku tidak terbiasa untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah, namun aku tidak pernah sedikit pun iri kepada tetanggaku, aku tidak pernah marah kepada orang lain, aku tidak pernah menyakiti orang lain. Itulah yang kemudian dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi calon penghuni surga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya yang bersih, hati yang tidak dilingkupi oleh perasaan hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala kecuali dia mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tadi banyak penyakit hati yang belum dia bersihkan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, mari kita bersihkan diri kita, mari kita bersihkan hati kita. Kita hilangkan sifat-sifat iri, dengki, godob dan lain sebagainya yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dan kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahumma 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khazalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.